betul. Sertifikat hak milik itu harga mati, nggak boleh ditawar-tawar tuh bro. Oh, kalian harus tahu legalitasnya itu harus aman. Harus ada bekas berenang anak-anak Ya, situ ya. gitu. Betul. Poin utamanya adalah cari lahan yang tanahnya darat. Boleh tuh tanya-tanya Tanya sama warlock. warlock sekitar. Tanya warlock. Kira-kira Gini, lu bro, mau nggak beli rumah kayak gitu bro? Begitu ngelangkah gitu bro. Jangan selangkah juga bro, keluar terus suntol gitu gitu. Tapi Shopee Paylater itu nggak lancar, nggak dibayar atau nggak dilunasin, ke-detect bro. Kira nggak bisa diproses. Bro, kita bahas Betul, bro. lebih luas lagi tentang properti. Kalau perlu kita ngobrol sampai maghrib bro. Sampai maghrib, sampai jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam properti Indonesia, teman-teman. Episode pertama kita dari Cakra Inovasi. Untuk podcast kita temanya ngobrol properti. Nah, dengan gue Bro Ivan dari Cakra Inovasi dan teman gue Aryo dari Cakra Inovasi. Dan kebetulan nih temen gue ini Aryo konsultan properti ya bro ya. Betul bro, sama kayak lu lah. Jadi dari beberapa teman-teman nge-request nih ke kita ya bro ya, untuk membuat podcast edukasi pembelian rumah yang aman, tips and triknya. Kayak kita bikin podcast pertama kita yang mana tipsnya hari ini kita mengedukasi pembelian rumah teman-teman, karena menarik banget ini ternyata bro ya. Banyak teman-teman di luaran sana yang masih belum mengerti cara pembelian rumah yang baik, yang aman, dan yang memang sangat menguntungkan gitu ya bro ya. Betul. Apalagi pembelian rumah itu ada pembayaran cash bertahap, dan KPR, dan itu masing-masing aturannya bro ya. Pasti bro. Oke, berarti kita mungkin bahas dari pertama ya bro ya, biar teman-teman tahu, yaitu tips pembelian rumah yang aman. Sebenarnya seperti apa sih bro Aryo ya untuk tips pembelian rumah yang aman nih menurut lu bro? Yang pasti pertama concern soal legalitas tuh bro. Oh ya betul. Sertifikat hak milik itu harga mati, nggak boleh ditawar-tawar tuh bro. Oke. Jangan sampai itu suratnya masih girik bro. Itu terlalu beresiko ke depannya. Nah kalau untuk surat sendiri itu bro ada tingkatan ya bro ya? Ada bro. Ya. Itu jadi mulai dari bawah girik sampai sertifikat hak milik. Berarti dari girik itu ada namanya AJB ya bro. Betul. Ya, akte jual beli. Nah kalau udah di akte jual beli itu udah kategori aman atau belum nih udah bro? aman bro, udah aman banget secara hukum ya, udah aman karena banget, memang udah terdaftar di notaris bro ya. Betul. Oke. Dan yang lebih aman lagi ya udah sertifikat hak milik ya, SHM. Pasti itu SHM. Ya, jadi itu teman-teman tips yang pertama untuk pembelian rumah, kalian harus tahu legalitasnya itu harus aman. Harus aman, pasti. Terus, itu harus diutamakan. Yang kedua, kalau resiko banjir itu salah satu nggak bro? Untuk pembelian rumah aman bro? Pasti kan nggak mungkin lu beli rumah ratusan juta gitu, bahkan sampai miliar, tapi banjir rumah yang lu beli. Rugi banget ya bro ya? Banget, makanya pastikan buat teman-teman di rumah, mencari rumah, pastikan kalau survei itu lihat dari tanah pembangunan rumahnya, bisa dicek dulu. Caranya gimana? Yang pertama bro, bisa tanya warlock bro. Lu tau warlock gak? Warlock tuh apa bro? Warga baru dengar bro. Oh, warga lokal. Itu keren juga bro. Iya. Warga lokal lu bisa tanya sekelilingnya. Itu tanah bekas apa? Oke. Kadang kan developer nggak transparan. Nggak transparan. Pastinya ya kan. Iya, makanya tanya dulu, tanya warga sekitar, warga lokal, itu tanah bekas apa? Oke. Pastikan itu tanah minimal bekas kebun bro. Kebun lah ya. Kebun ya, minimal banget itu udah paling safety. Jangan beli tanah bekas waduk atau empang. Urugan lah ya, tanah-tanah itu 2 kali urugan. kerja. Oke. Atau misalkan katakanlah
tanahnya bekas kali gitu, kali irigasi kan nggak mungkin juga bro, bekas berenang anak-anak Ya, situ ya, gitu. betul. Tapi yang pasti safety itu tanah darat bro, keras struktur tanahnya itu tanah darat, tanah kebun sih. Dan dipastikan airnya juga bagus ya bro Nah ya. itu sumber air, Sumber utamanya. air ya bro ya. Jadi Ya. poin utamanya adalah cari lahan yang tanahnya darat, bekas kebun, atau minimal bekas bangunan kosong bro. Bangunan kosong. Jadi itu bisa kalian gali itu ke warlock ya, warga lokal. Ini Carinya gua, di situ. ya baru denger nih bro, peribahasa itu warlock ya. Jadi Maklum. teman-teman nanti kalau kalian ada niat pembelian rumah di suatu lokasi tempat, boleh tuh tanya-tanya sama warlock sekitar. Tanya warlock sekitar ya itu kan? poin utamanya. Poin utamanya. Dan terus secara pembelian rumah juga gini ya bro ya. Zaman sekarang ini banyak teman-teman itu bahasanya memaksakan sih bro. Gimana tuh memaksakan? Memaksakan gini bro ya. Ada nilai dibalik lokasi, spek, ya fasilitas, ya kan bro ya, yang dijual oleh developer bro. Jadi kadang-kadang kita menemukan sering banget ya teman-teman itu punya anggaran undernya ya bro ya, 500 ke bawah. Tapi yang mereka kepoin itu iklan-iklan 1M-an bro. Iya kan, benar nggak? Itu kan sama aja memaksakan bro. Jadi teman-teman juga harus tahu gitu ya kan, developer itu punya pertimbangan harga pastinya bro ya. Pasti bro. Dari harga tanah pembelian ya kan per meter, terus dari spek bangunan, luas tanah dan fasilitas, fasum dan lain-lainnya itu udah pasti dipertimbangin ya. Benar pasti, nggak bro? Pasti betul itu. Nah, sudah jadi, ada hitungannya lah. Ada hitungannya. Jadi nggak logika banget gitu bro. Kalau ketika lu pernah kan pasti ngalamin bro, ada konsumen nanya yang rumah lu posting atau lu iklanin itu harga 1M. Pernah Pas bro, kita tanya, tahu-taunya kita tanya budgetnya berapa, cuma 500 juta gitu ya bro ya kan. Kecuali mungkin teman-teman menanyakan harga rumah 1M-an ya kan, punya DP 500 bro ya kan, untuk di KPR-in. Itu iya, masih betul. logika, betul nggak? Karena nggak mungkin juga lah developer jual harga 1 miliar itu, walaupun bicaranya cash 500 juta dijual, nggak mungkin banget sih bro itu ya kan. Jadi penyesuaian budget itu pun sangat menjadi penting menurut gua bro. Nah ini juga perlu kita kasih tahu teman-teman. Jadi selain dari pembelian rumah yang aman, terus penyesuaian budget, nah ini juga ada tipsnya lagi, belilah rumah sesuai dengan kebutuhan lokasi bro sebetulnya. Bener nggak bro? Betul bro. Maksudnya gimana tuh kebutuhan jadi lokasi? Gini bro, rata-rata sekarang itu kita banyak nemuin konsumen itu mereka melihat lokasi itu dari tempat kerja misal bro. Mereka yang beraktivitas di daerah Jakarta, mereka menggunakan transportasinya, contoh misalkan mereka menggunakan MRT kah, ya kan, Transjakarta kah, bener nggak? Betul. Kereta api kah, jadi atau akses tol. Jadi mereka menyesuaikan kebutuhan sesuai lokasi tuh bro biasanya ya kan. Nah, menurut lu setiap developer bro yang membangun rumah di suatu lokasi itu udah sangat strategis banget atau belum bro? Pasti bro, pastinya developer itu mempertimbangkan lokasi dan transportasi. Gitu. Apalagi kan sekarang lo tahu sendiri di Sawangan itu ada Transjakarta yang berintegrasi ke Lebak Bulus, Jakarta Selatan bro. Ada poolnya. Ada poolnya ya. Itu di Sawangan bro. Gitu. Jadi kalau misalkan developer nggak mempertimbangkan itu nggak mungkin sih rasa-rasanya. Oke, gitu. Berarti developer sebelum si konsumen ya menanyakan rumah yang kita jual ya bro, yang developer jual, otomatis si developer dulu yang memikirkan kan, pasti. Secara strategis lokasi itu. Jadi tinggal si konsumen sebenarnya memilih suka atau enggak lokasi itu, benar nggak bro? Betul. Jadi kita sering dengar ya teman-teman, bahasa iklan akses strategis 5 menit ke pintu tol ya kan. Itu kayak jam 12 malam bro, 5 menit ke pintu tol bro. Nah tergantung sih bro. Ada lagi bro, dulu gua waktu zaman gua masih di apartemen bro ya, itu gua bahasa iklan kita itu selangkah ke pintu tol bro. Selangkah bro. Selangkah, berarti kita keluar dari pintu rumah selangkah udah depan pintu tol bro.
Kira-kira Gini, lu bro, mau nggak beli rumah kayak gitu, bro? Itu ngelangkah gitu, bro. itu itu sih sah-sah aja, bro. Iya. Bahasa marketing, gue Nah, paham. Ya, tapi bro, bagi teman-teman mungkin yang nggak mengerti itu bahasa iklan, Lu bakal dikomplain. bakal dikomplain, bro. Gua pernah Selangkah ngerasain. keluar pintu rumah, langsung Langsung tol. pintu tol. Berarti kan rumah kita itu depannya pintu tol, bener nggak, bro? Iya, bro. Itu gue pernah dikomplain. Cuma gue belajar dari pengalaman itu. Minimal jangan pakai diksi selangkah. Minimal Betul. pakai waktu. Waktu lah ya, Minimal jarak, 5 menit, jarak 10 menit ya. lah. Itu Atau lebih parameternya dari Google Map. lebih logika ya, Lebih bro. logika. Ya. Jangan selangkah juga, Iya. bro. Keluar, terus tol gitu, gitu. Tapi so far sejauh ini gue belum pernah sih, bro. Belum pernah itu. Konsumen sampai komplain gitu karena memang Gua udah pernah. teman-teman di luaran tuh memang udah banyak memahami lah, bro, bahasa-bahasa iklan. Iya, Tapi yang bahasa terpenting memang, bro, gini ya. Kita banyak nemuin, bro, teman-teman ini pusing sendiri, bro, akhirnya. Jadi sekarang ini kan persaingan dunia properti itu Makin ketat, apalagi bro. di era digital ya, bro, Iya, ya. betul. Banyak banget berkeliaran iklan-iklan rumah, baik itu di Instagram, di TikTok, ya kan, di platform-platform digital, Facebook, bener nggak, bro? Betul. Dan saking nih teman-teman menggebu-gebu, ya kan, mencari rumah lewat Media sosial. tanpa untuk segera survei, bro, akhirnya banyak yang pusing, bro. Karena apa? Di media sosial itu ribuan rumah, bro. Benar nggak? Pasti Yang lah, iya, bro. dijual. Apalagi di Depok, bro. Apalagi di wilayah Depok, ya kan, yang sekarang ini lagi berkembang banget. Nah, kita juga dari Cakra Inovasi punya 8 titik 8 project rumah ya, bro, yang ada di wilayah kota Depok. Itu juga lokasinya strategis banget. Jadi tadi, bro, yang gue bilang, banyak teman-teman itu akhirnya pusing sendiri. Karena apa? Lihat rumah ini, oh ini cakep, akhirnya dibanding-bandingin. Survei belum, bro. Surveinya belum, tapi tanya-tanyanya sudah sama marketingnya. Akhirnya apa? Dia akan pusing dikejar-kejar sama marketing. Bener gak, bro? Bener. Kita ini sebagai marketing, lu ngerasain pasti, bro. Ya, ketika itu database masuk ke kita, pasti kita follow up, bro. Pasti. Ya, dan jangan salahkan kita sebagai marketing. Karena apa? Ketika si konsumen atau teman-teman yang lagi cari rumah itu WhatsApp ke kita, berarti butuh informasi kita. Benar nggak, bro? Pasti, bro. Nah, berarti kan kita harus mengasih informasi sampai teman-teman ini survei, sampai lihat rumahnya, sampai akhirnya jadi dealing dan dihuni lah rumahnya jadi hak milik, kan gitu ya, bro, Betul, ya. betul. Itu proses-prosesnya. Nah, terus cara bayar pembelian rumah juga banyak teman-teman nggak tahu nih, bro. Cara pembayaran rumah itu kan ada cash, ada cash bertahap, ya kan? Betul. Ada KPR. Nah, yang salah satunya kita mau bahas sih cash bertahap, bro. Cash bertahap ya. Nah, Oke. kita juga harus kasih tahu juga pemahaman nih, bro, sama teman-teman di luaran ya. Karena lu pernah dengar kan, bro, ada bahasa cash pribadi, Cash pribadi. cash bertahap pribadi, langsung bertahap cicil ke pribadi. developer. Iya, bro. langsung ke owner, bro, Langsung ya. ke owner. Sebetulnya menurut lu cicilan pribadi langsung ke owner itu aman apa nggak sih, bro? Sebenarnya balik lagi, bro, ke regulasi dari si developernya. Kalau developer menerapkan itu aman enggaknya, biasanya itu jadi poin utamanya si developer. Artinya gini, ketika developer menerapkan itu, ada konsekuensi yang dia terima. Misalkan dia macet di pembayaran bulan keempat atau kelima, itu kan nggak didenda, nggak disita, bro, kayak pihak bank. Oke. Yang menjadi masalahnya bagaimana cara developer menyelesaikan itu, gitu kan, bro, ya? Ya, win-win solusinya. Itu biasanya udah ada tuh, bro, di PPJB, bukan AJB, bro, ya. Oke, pada saat Itu, PPJB ya sudah tertuang itu ya. Semua sudah, poin-poinnya sudah tertuang di sana gitu. Tapi setahu gua yang pernah diterapkan oleh developer kita nih, Pak Citra, itu biasanya dicari poin win-win solutionnya musyawarah, bro. Oke. Dikasih waktu termin minimal 1 bulan lagi. Oke, jadi itu untuk kebijakan lah Kebijakan, ya. Kebijakan. Cuman gini, bro, gue lebih ngebahas gini, bro, ya. Kita juga sering, atau gue sering ngalamin ya, bro. Gue punya ketemu sama konsumen, dia punya apa ya? Kalau dibilang itu
catatan yang kurang enak lah sama History. developer history bro. Ya jadi awalannya gini bro, sebetulnya gini ya, pada intinya kenapa itu rumah tidak bisa KPR atau cash cicilan langsung ke developer ya secara pribadi. Yang pertama itu sebetulnya dari segi legalitas sih bro, mereka belum siap. Ya kan, belum siap secara legalitasnya, mungkin dari pecah kaplingnya kah, ya kan, legalitasnya belum pecah, akhirnya tidak bisa proses KPR, tapi mereka memudahkan untuk si konsumen beli tanpa B checking lah ya bro ya. Yang pastinya kan tanpa B checking bro, kalau langsung ke developer cicilan pribadi. Cuma gini bro, enggak sedikit juga teman-teman kita tuh konsumen ini banyak ketipu bro akhirnya. Contoh, zaman sekarang itu kan banyak bro ya, kita dengar lahan yang dibeli secara termin pembayaran. Jadi si developer ini cukup bayar DP, perjanjiannya termin nih bro, ya kan, pelunasannya. Nah secara legalitasnya itu belum dipecah bro sama si developer itu, dan masih atas nama si pemilik awal. Nah, tidak bisa nih bro diurus secara KPR kan, karena tidak bisa bekerja sama sama bank. Akhirnya si developer ini membuatlah skema pembayaran cicilan pribadi. Nah, udah banyak bro kejadian juga, teman-teman nih gue dengar mereka udah cicil ya kan, bahkan ada yang 1 tahun, ada yang rumahnya nggak dibangun bro setelah DP. Ada juga pas udah lunas itu legalitasnya nggak jelas bro. Ada yang baru 1 tahun itu nyicil, ternyata sengketa tanah itu bro. Nah, menurut lu itu yang harus dipertimbangkan ketika teman-teman nih ngambil rumah cicilan pribadi, dari segi apanya nih bro? Kira-kira apakah kita lihat dari profil si developernya kah? Ya kan, itu kan penting bro. Pasti bro. Yang pertama track record developernya kita harus. Track record, oke. Berarti harus di note track record. Iya, itu di note dulu track record developernya. Kita harus cari tahu bro. Sekarang kan gampang bro, cari tahu siapa yang ngebangun perumahan itu. Kita tinggal cari di Google gitu bro, atau dari misalkan dari PT, atau kita juga bisa tanya teman-teman agent. Ketiga kita bisa tanya warga lokal yang tadi gue bilang gitu kan. Pastinya track record developer itu penting banget. Penting ya. Kalau kita kan sudah jelas nih track record kita sudah dari 2012 gitu kan. Kita di Cakra sendiri kita udah 2012 kita mulai ya, dan udah 8 project yang alhamdulillah kita tidak pernah bermasalah dan tidak pernah kita untuk apa ya, menipu ya, zolim kan, lah bahasanya zolim sama konsumen gitu. Adapun kita ada permasalahan pasti kita cari one win solusinya kan gitu ya, bermusyawarah lah kita sama konsumen kan gitu ya. Tapi gini bro, gue sempet bertemu juga sama developer, dia legalitasnya sudah sertifikat hak milik, sudah pecah semua, dan dia menerapkan memang KPR developer, dia nggak menggunakan bank sama sekali, pure KPR developer. Tapi tetap ada margin kan di situ bro, pastinya dong. Pasti itu dari kan itu jangka waktu yang lama di mana si developer itu akan menerima uang kan gitu. Betul, dan itu maksimal pembayaran 7 sampai 10 tahun bro. Kayak ke 10 tahun kelamaan deh. 10 tahun ya. Itu 7 tahun, DP-nya lu tahu berapa bro? DP-nya harus 50%, itu wajib. Itu wajib ya. Nggak bisa DP 0% tuh nggak bisa. Karena DP secara pembelian rumah itu udah dipermudah kan. Bener. Jadi tanpa denda, tanpa sita. Nah, tanpa gitu. B checking juga tanpa B checking kan? Benar nggak? Mau history lu abis apa nyicil beli Shopee Pay Later gitu kan selama 10 tahun juga nggak masalah bro. Berarti gitu. Kan ada plus minusnya ya bro. Pasti. Ketika kita memilih rumah ya, pembelian ya dengan cara cicilan pribadi ke developer, yang tadi yang perlu kita note tadi, kita harus tahu track record atau profilnya developernya itu ya bro. Dan kita cari informasi ke warlock ya, warga lokal. Pokoknya sekarang gampang banget bro, cari informasi itu gampang banget. Tinggal cari searching di Google atau tanya teman-teman marketing, bisa sharing sama mereka. Mereka nggak pelit info kok, teman-teman marketing gitu. Yang pastinya lah, yang namanya kita ada di marketing, betul ya, kita mengedukasi atau membeli informasi yang nggak mungkin kita menyesatkan si konsumen pastinya kan gitu ya. Kalau misalkan gini, ada salah satu dari developer, dia pertama kali bro buat bisnis cluster atau townhouse, terus dengan skema cicilan developer, nah itu bisa dipertanyakan tuh gitu. Kenapa di bisnis pertama dia langsung terjun ke
KPR developer. Tuh, kenapa nggak pakai perbankan yang syariah? Kita kan harus kritis juga bro sebagai pembeli. Betul. Itu kan jangan Dan main. pastinya kita harus juga tuh, itu kan haknya konsumen kan untuk Betul. melihat legalitas, Iya, baik wajib. itu dari soft copy ataupun itu dari kopi Dari kan. kopiannya. Jadi kita harus tahu juga harus kan, tahu benar nggak? juga, kita harus kritis. Bahkan Developer. sebetulnya gini bro, menurut lu ada nggak sih hak konsumen untuk memilih notaris dia sendiri bro pada saat akad? Kalau untuk memilih notaris sendiri ya, itu biasanya yang setahu gua yang gue jalanin ya bro, itu memang nggak bisa tanpa kecuali si pembelinya ini memang beli rumah dengan rumah yang di atas 1 miliar bro. Tapi rata-rata sudah ditunjuk dari pihak perbankan Dari ya. pihak perbankan. Udah ditunjuk kan sama notaris. kita bicaranya itu biasanya yang ditunjuk dari perbankan itu kan pembelian rumah KPR nih bro. Nah kalau untuk skema tadi yang kita bahas cicilan pribadi itu biasanya kan hanya melibatkan developer dan konsumen. Kalau pribadi sepertinya kalau menurut gua ada hak bro. Kalau menurut untuk lebih keamanan menurut gua ya, lebih safety sebenarnya konsumen itu mengajukan, Pak saya ada rekanan notaris, ya kan? Nah sebetulnya masih bisa bro seperti itu. Adapun misalkan notarisnya memang sudah ditunjuk sama si developer, paling nggak kita juga harus ngecek kebenaran si notaris itu, benar nggak? Kalau soal legalitas sih iya, harusnya sih gitu. Ya kan? Cuma setahu gue sih memang ya tadi kalau dia developernya baru, si konsumen wajib nunjuk, dia berhak nunjuk notaris ya. gitu. Kalau baru bro ya. Oke. Tapi kalau dia track recordnya udah lama, udah banyak proyeknya, nggak usah sih kalau menurut gua. Oh, gitu. Itu cukup dari developernya aja. Ya, gitu. jadi teman-teman itu tadi cara pembelian cash pribadi ya, langsung developer ya bro ya, yang aman ya. Nah, yang terakhir ini kan pembelian itu rumah itu ada KPR nih bro. Ya. KPR perbankan ya. KPR perbankan. Jadi gini bro, KPR itu pun ada syarat ya, syarat dan ketentuan. Nah, banyak nih bro, kita nemuin teman-teman juga mereka belum mengerti nih bro, syarat pembelian KPR. Apalagi sekarang itu kan ada bahasa syariah nih bro. Jadi kan KPR itu ada dua ya bro ya, KPR yang konvensional yang dimana suku bunganya itu mengikuti suku bunga Bank Indonesia. Bunga Bank Indonesia. Floating bro. Oke, floating lah ya kan. Yang kedua itu ada syariah. Syariah itu yang teman-teman tahu kebanyakan itu flat aja bro. Betul. Dari tahun pertama sampai lunas itu flat. Padahal kan nggak seperti itu bro ya. Jadi ada tetap ketentuan kenaikan suku bunga. Cuma memang kalau syariah itu bahasanya aja bro. Bahasanya margin dan dari tahun 1 sampai tahun ke-5 memang flat itu bro. Nah ketika naik ke tahun ke-6 itu ada kenaikan sampai lunas, kan begitu ya bro ya. Jadi bukan dari tahun pertama sampai lunas itu flat gitu kan. Nah kecuali teman-teman ngambil rumah subsidi, benar nggak bro? Betul betul. Kalau rumah subsidi itu akadnya ketika kalian bayar DP setelah itu cicilan 1 juta misalkan 1 bulan itu sampai lunas memang 1 juta itu rumah subsidi, benar nggak bro? Ya. Nah kita bicara sekarang rumah komersil. Nah persyaratan KPR itu yang pertama usia itu minimal berapa sih bro? 21 tahun ya bro? Usia minimal itu 21 tahun udah bisa mengajukan KPR. Yang kedua itu mereka itu harus penghasilan tetap ya bro? Atau pengusaha. Wira swasta sih. Wira swasta ya. Terus yang ketiga itu mereka sudah ada penghasilan tetap dan melengkapi dengan slip gaji, rekening koran ya kan? Dan juga buku nikah kalau memang sudah nikah, sudah berkeluarga ya, ataupun yang sudah bercerai itu harus melampirkan surat cerai kan gitu ya bro ya. Dan juga di sini yang terpenting nih bro, teman-teman juga banyak banget nggak tahu nih ya bro ya. Apa tuh bro? Ketika mereka ngambil KPR itu yang paling apa ya vital itu kan slik bro. Oh iya, benar histori dari cicilan kita, kira-kira punya utang nggak kita nih? Nah, gitu. Karena kita mau melangkah ke arah yang lebih lanjut, prosesnya itu pertama kali harus dislik. Bener. Atau B-checking bro ya. Kadang terlalu apa ya, mengesampingkan itu bro. Iya, padahal itu paling vital bro. Benar. Proses KPR itu diawali paling slik dulu kan. Slik. Ketika kalian data sliknya bagus, kreditnya lancar, ya kan, tidak ada bermasalah dengan macet kredit, ya kan. Nah, itu tinggal proses selanjutnya. Tapi kalau di awal di slik itu udah kena
call 3, call 4, call 5. Wah, itu call 5 udah sulit, parah, bro. ya. Bahkan sampai yang lebih namanya karakter, bro. Wah, itu lebih Ya sulit, kan? bro. Udah nggak bisa kayaknya, bro. Lu sulit ya, bro ya. Itu kayaknya harus ganti KTP, bro. Bro, maksud gua Bukan ganti orang, bro. minimal dilunasin dulu hutangnya Ya. secara bertahap. Jadi buat teman-teman di rumah, pencari rumah, pastikan history slicknya itu bagus. Itu yang ya. utama. Dan harus dijaga banget, bro, ya. Betul, Buat teman-teman pasti. yang datanya masih bagus. Karena gini, bro, banyak teman-teman nih sekarang kejebak dari pinjol, bener nggak? Betul, Dari judi online, terus dari kredit-kredit kayak kartu kredit, yang akhirnya cuman karena gaya hidup terjebak, bro. Nah, itu nggak bagus. Datanya rusak, ya kan? Itu jangan ditiru yang seperti itu tuh ya. Jadi kita hidup sesuai kapasitasnya aja, bro. Gitu. Apalagi gini, bro, sekarang itu Shopee Pay Later sudah masuk ke Slick tuh, bro. Oh, udah masuk Udah ya? masuk, bro. OJK berarti ya, bro ya? Udah. Jadi Oke. kalau itu pun nggak lancar, telat, itu bakal kehitung di historik Slick kita. Oh. Gitu. Itu terjadi di konsumen gua, bro. Gitu. Oke, Adalah oke. pokoknya di beberapa project tuh gara-gara Slick-nya Shopee Pay Later itu nggak lancar, nggak dibayar atau nggak dilunasin, Oke. ke-detect, bro. Oh. Kira nggak bisa diproses. Oh, sayang Gitu. banget kan teman-teman. Perkara kecil, bro, Perkara sebetulnya. kecil ya, tapi jadi besar ya, Jadi bro, besar. ya. Benar ya. Oke, teman-teman, mungkin permulaan kali, bro ya. Jumpa kita di hari ini episode pertama. Tema kita ngobrol properti. Mudah-mudahan Kita ngopi dulu, bro, ya. dari ngopi kita minum dulu ya, bro, Minum ya. dulu, bro. Mas air putih dari Cakra Green Mansion and Cakra Inovasi Cakra. Properti. Jangan lupa beli rumah di Cakra Property. Akan dapat gelas seperti Gelas. ini. Gelas dan kaos ini enggak Baju ini khusus kita, bro. baju. Ya. Kita lu nggak pakai seragam. Ya, teman-teman, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bermanfaat buat teman-teman yang masih belum memahami ya tentang properti. Dan jangan lupa selalu like, comment, share, dan juga subscribe channel kita. Kita akan di episode selanjutnya lagi untuk podcast kita ya, bro. Kita bahas Betul, bro. lebih luas lagi Lebih tentang dalam. properti. Kalau perlu kita ngobrol sampai maghrib, bro. Sampai maghrib, sampai jam 12 malam gitu ya, bro ya. Ya, jangan bosan-bosan untuk lihat channel kita ya, bro ya. Betul, bro. Kita nanti akan undang, kita akan podcast, kita review, kita owner kita ya, itu dari Cakra Inovasi. Kita undang juga teman-teman nanti marketing, Betul. kita ngobrol bareng, kita undang juga nanti dari kontraktor, bahkan nanti kita akan undang teman-teman dari perbankan, bro. Wah, bener nggak, bro? Keren ya. itu Oke? lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kita bahasnya. Oke, Terkait teman-teman, KPR. kita close ya, bro ya. Dari gue, Bro Ivan dan Aryo. Bro Aryo, cukup dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti Properti. Indonesia. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Wis.